Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala alihi wa ashabihi as-sadati asy-syurafa wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa, fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk hari yang ke-2, masuk ketiga, dan malam ketiga dari bulan Zulhijjah berdasarkan ru'ya. Tapi kalau berdasarkan hitung-hitung, malam keempat. Kalau berdasarkan kunjungan langsung ke rumah bulan, mungkin sudah hari ke-5, 6. Alhamdulillah, Nabi menyuruh kita untuk melihat, bukan menghitung, dan bukan pula berkunjung. Jadi melihat dari bawah, baik dengan mata tanpa kacamata ataupun mata dengan pakai alat yang membantu. Semoga umat ini kepada Nabi dan kepada Allah dan Nabi semakin patuh, dan sehingga dengan demikian pun mereka Allah mudahkan untuk bersatu. Ini di hari raya saja sudah tidak bisa disatukan, bagaimana dengan yang lain-lain. Dan Nabi memang katakan, kalau menyimpang dari sunnahnya pasti akan berselisih. Oleh sebab itu istiqamahlah di atas sunnahnya. Berat enggak sebenarnya, cuman kita aja yang belum menikmatinya. Mereka dulu, walaupun mereka kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran dan hawa, tapi karena ini perintah dari Allah, maka mesti mengalahkan hawa, pikiran dan perasaan. Kita berdoa mudah-mudahan umat ini semakin Allah beri ilmu yang teraplikasi dan mau menundukkan diri kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pentingnya belajar akidah yang benar, tauhid yang lurus, yang diambil dari sumber yang bersih dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berdasarkan keedah-keedah ilmu-ilmu yang dibuat-buat dan dibuat ada-adakan oleh manusia, yang kadang-kadang diposisikan di atas wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang merubah-rubah tersebut. Mari berselawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan agama ini kepada kita dengan sangat terang, sehingga malamnya saja seperti siang.
Ma'asyal kiram, di antara yang diajarkan Nabi kepada kita alaihi salatu wassalam adalah bagaimana kita beriman kepada kitabullah, kepada Alkitab yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, karena kitab ini tidak Allah tuliskan secara tertulis seperti buku yang sudah diterbitkan, dicetak, tetapi turun secara berangsur-angsur, berproses dan berprogres dari tahun pertama kenabian sampai tahun terakhir kerasulan. Dan Nabi pun dipanggil wafat oleh Allah SWT dalam keadaan semuanya sudah lengkap. Nah, bagaimana proses turunnya itu? Maka para Allah SWT menjelaskan bahwa itu berlaku dengan cara wahyu. Dengan cara wahyu. Nah, apa itu wahyu? Kita sudah pelajari pada pertemuan sebelum ini. Yang wahyu itu dalam bahasa Arab adalah kalimat dengan makna al-i'lamus sari', yaitu pemberitahuan yang datang secara kilat, secara cepat. Dan juga dengan makna al-isyarah, dengan makna isyarat. Naam. Dan juga diartikan dengan al-kitabah, itu tulisan, warisalah, itu surat, dan al-ilham. Ini sudah disebutkan secara bahasa. Nah, sekarang masuk apa yang dimaksud dengan al-wahyu bis syariah. Wahyu menurut syariat. Kalau bicara tentang wahyu menurut agama, apa yang dimaksud? Berkata para penulis, hafizahumullah wa rahimahu wa rahimal baqina minhum, at-ta'rifus syar'i, definisi syar'i tentang wahyu, huwa i'lamullahi anbiya'ahu bima yurid ayyuballighahu ilaihim min syar'in aw kitabin biwasitatin aw ghairi wasitah. Diulang, i'lamullahi anbiya'ahu bima yuridu ayyuballighahu ilaihim min syar'in aw kitabin biwasitatin aw ghairi wasitah, yaitu pemberitahuan dari Allah. I'lamullah, pemberitahuan dari Allah. Anbiya'ahu, kepada para nabinya. Kepada para nabinya. Bima yuridu ayyuballighahu, tentang apa yang ingin dia sampaikan. Jadi pemberitahuan apa yang Allah ingin sampaikan kepada para rasul tadi, yaitu berupa syariat. Berupa syariat, baik keyakinan maupun hukum. Au kitabin, atau kitab. Atau kitab. Biwasitatin, dengan perantara. Perantara siapa? Malaikat. Au ghairi wasitah, tanpa perantaraan malaikat. Langsung Allah yang berbicara kepadanya. Ya, tanpa perantara dan dengan perantara. Berarti wahyu itu ada yang disampaikan langsung Allah kepada nabinya, dan ada yang Allah sampaikan melalui malaikatnya. Dan tentu saja sudah kita pelajari ketika beriman pada malaikat. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu itu adalah afdalul malaikah, adalah malaikat yang paling utama.
Karena memang tugas inilah tugas paling utama, kecuali setelah diuji. Dan Allah Maha tahu gimana cara menguji hambanya. Jadi ada orang-orang yang disebut dengan zamanul fatrah, zaman terputusnya Rasul. Tidak ada Rasul, tidak sampai kepadanya Nabi. Allah mengatakan tidak mengazabnya, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah. Nah, kalau demikian berarti masalah ini masalah yang sangat utama. Karena di akhirat tinggal dua, surga atau neraka. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka diberikan tugas kepada yang paling utama, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Nah, adwa'ul wahyi. Kemudian tadi dikatakan wahyu dengan ada yang berantara atau tanpa berantara. Ini supaya kita paham pula bahwa Allah Subhanahu wa taala memang berbicara. Ini kan ramai orang tidak percaya Allah berbicara. Dalilnya apa? Ilmu kelam. Ilmu kelam yang jelas-jelas menjadi kelam, yang terang menjadi buram. Allah berkata menurut Allah kata, Allah berkata menurut yang Nabi sabdakan. Tetapi mereka mengatakan tidak mungkin. Apa sebab? Tidak mungkin menurut saya. Apa sebab? Sebab kalau berkata mesti sama dengan yang lain. Subhanallah. Bukankah kita sama-sama berkata tapi tak sama? Loh, kenapa kalau Allah berkata mesti sama dengan kita? Inilah cara berpikir yang keliru. Syekh berkata, Pak Doktor berkata, Ana berkata, mesti sama kita, perkataan kita mesti sama? Ya enggak. Ada yang bicaranya Masya Allah cepat. Ya, kalau untuk khutbah bagus itu, cepat selesainya. Ya, ada yang Masya Allah berbicaranya lambat. Kalau orang sepanjang itu 15 menit selesai, kalau dia 45 menit dah selesai. Nah, kan ada yang hemat waktu, ada yang boros waktu. Nah, tidak sama. Nah, kenapa mesti kalau Allah bicara masih sama dengan makhluknya? Inilah cara kerangka berpikir yang keliru. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Allah berbicara, iya. Tapi apakah sama? Tidak. Mesti punya mulut? Tidak. Sudah sering kita katakan, HP ini, coba tuh nelpon, menyala dia kan? Macam-macam cara dia menyala. Ada penyanyi, ya kan? Ada yang bunyi apa? Tapi tak ada mulutnya. Ada lidahnya? Ada lidahnya. Ini mikrofon yang kita pakai ini kuat suaranya. Ya, pandai meniru bicara kita. Justru yang dia keluarkan lebih hebat pula dari aslinya. Ya dah. Lebih kuat, lebih indah. Coba antum menyanyi misalnya, maksudnya menyanyikan Al-Qur'an, bukan menyanyikan lagu. Menyanyikan Al-Quran tanpa mic dengan pakai mikrofon, mana yang lebih enak dengarnya? Dua-duanya kayak enak maksudnya. Nah, pasti dengan mikrofon lebih terasa lebih beda. Berarti ada lisannya, tidak mesti ada. Makanya cara berpikir yang sudah ketinggalan zaman itu sampai hari ini masih dipakai juga oleh orang-orang yang memang, kalau memang sudah tumbuh syubhat di dalam hati, takkan selesai dan hilang sampai mati. Dek mata buta di hati, dek mata buta di hati mati. Melancak nampak, ya, lancak nampak dia, non lain buat sodo. Padahal nilai 5,5 nancak ni nyuruh.
Tengok kayaknya nilai 9,8 Indo aja. Apa sebab dek mata buta. Jadi itu je adalah dek kondak hati tahan mati sampai gilo gitu. Nak dek kan itu dek Cina hati. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sedangkan ahlu sunnah berpikir sesuai dengan wahyu sehingga pikirannya selalu sejalan dengan wahyu. Tidak ada wahyu yang dihapus atau dipalingkan maknanya kecuali yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Berkata para penulis rahimahullah ta'ala wa hafidha al-baqina minhum anwa'ul wahyi, jenis-jenis wahyu, macam-macam wahyu. Ini berangkat dari definisi tadi. Definisi. Yang pertama, Afad berkata litalaqqil wahyi minallahi ta'ala turuqun bayyanaha Allah Ta'ala biqaulihi fi surati Syura. Untuk menerima wahyu dari Allah ada beberapa cara. Ada beberapa cara yang Allah sendiri jelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 51. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Nah, tidaklah wa makana li basyarin, tidak mungkin bagi seorang manusia ayyukallimahullah, Allah berbicara kepadanya illa wahyan, kecuali bicara Allah kepadanya melalui wahyu yang diwahyukan, au min wara'i hijab, atau Allah berbicara kepadanya dari balik hijab. Allah berbicara kepadanya dari balik hijab. Berarti sudah berapa? Dua. Wahyu yang diwahyukan atau dari belakang hijab, au yursila rasula, atau diutusnya utusan, yaitu malaikat. Fayuhiya biiznihi ma yasha, lalu dengan izin Allah dia sampaikan wahyu itu sesuai yang Allah kehendaki. Innahu aliyyun hakim, sesungguhnya Allah maha tinggi, maha bijaksana. Fa akhbar Allah Ta'ala anna taklimahu wa wahyahu lil bashari yaqa'u ala thalathi maratib. Dari ayat itu Allah beritahukan bahwa bicaranya Allah dan wahyunya kepada manusia terjadi menurut tiga tingkatan. Menurut tiga tingkatan atau peringkat. Al-martabatul ula, yaitu tingkatan pertama. Al-wahyul mujarrad. Al-wahyu al-mujarrad, hanya sekedar wahyu. Wahyu ya, yang tidak didengar langsung dan tidak pula melalui perutusan. Ini murni wahyu. Murni wahyu, yaitu isyarah, i'lam seri, yaitu pemberitahuan dalam waktu yang sangat cepat. Wa huwa ma yaqzifuhu Allah fi qalbil muha ilaihi, yaitu yang Allah masukkan, Allah campakkan ke dalam hati orang yang menerima wahyu itu, yaitu Nabi alaihi assalatu wassalam, mimma arada
yang Allah inginkan. Bihaitsu la yashukku fihi annahu min Allah. Dengan cara sehingga yang menerima tak ragu bahwa itu adalah wahyu dari Allah Taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim misalnya, mimpi tidak ragu itu dari Allah Taala. Wa daliluhu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, illa wahyan, dalam surat tadi, ayat tadi. Maka li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan, kecuali wahyu. Berarti wahyu yang Allah sampaikan itu adalah kalamullah. Sebab Allah katakan, wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allah. Tak boleh seseorang, tak mungkin seseorang Allah berbicara kepadanya kecuali wahyu. Berarti wahyu itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, tidak boleh berhuruf, tidak bersuara. Tidak ada bangsa dimanapun di dunia, yang tak terpengaruh oleh ilmu kalam kecuali tidak percaya ada orang berbicara kecuali dengan suara dan huruf. Carilah. Mak ancak cita apa itu? Betunyinya. Tidak bahuruf, tidak basawo. Ada? Hah? Cila wang sadar di dunia kok? Sadar? Contoh pun tuan bercakap, tapi tidak ngalun huruf, tidak ngalun sawo, atau sawo tidak ada huruf. Bacito nama, tetnya, bacito, tidak. Padahal tidak ada huruf tu kan. Tapi baru kapan dikatakan berbicara bila ada suara dan bila ada huruf. Kalau itu sama dengan makhluk, apa dia tangkawan? Ya, Allah mawjud. Allah mawjud. Wujud kidam. Allah mawjud. Manusia mawjud. Sama mawjudnya? Tidak. Entah kok tidak mawjud Allah Ta'ala. Sama namanya, tetapi wujudnya tidak sama. Gitu aja kok repot. Ya. Bangsa sonang itu jadi payah. Makanya kaum muslimin muslimah kadang tidak sadar, kadang sebagian itu mengatakan tidak kan ngerti kalian cita kami itu denyinya. Awak nan saja dia iko, pon aja jorobum, tidak kan ngerti. Tu apa cara nyabuin bahwa 95% umat Islam menganut pemahaman itu. Maksudnya, ini maksud cita awak non lah belajar tinggi sekolah, pon aja romo nyowo. Tidak bisa ngerti bahasa nyoro dah, akidah nyoro. Apalagi nenek kampung, apalagi pon tak sekolah. Berarti mungkin 95% umat Islam itu akidah. Tidak. Yang namanya Allah berbicara itu nak iyanya, mesti ada huruf, mesti ada sawo. Mesti sama? Tidak. Tidak mesti sama. Antara suara kita, makhluk saja tidak sama. Makanya Allah istimewakan kalimatnya. Al-Quranul Karim tak bisa ditiru oleh siapapun. Paling-paling orang bisanya mau ubah makna, nambah-nambah huruf, mentahrif, atau mengklaim ada kuang. Sudah itu setelah dicek non menyebut kuang, dosan kuang. Namanya nyebut kuang tu kasan non kuang. Ini kalau labuk ke wa ahlinya tentu manan kuang manan tak cukup. Tapi kalau ke orang kuang ni mana tu kuang. Nah. Tapi kalau bukan timbangan, ya kan? Iko kuang bawa ke ecunya, casanya. Ayatnya kuangnya. Bukan timbangan. Kuang. Tidak ada kan? Inyo non kuang ke sana. Inyo non kuang. Jadi kalau bukan timbangan Al-Quran dan Sunnah, aman semuanya.
Jadi sebab itu kaum muslimin dan muslimat, jadi kalau memang itu yang diakui oleh seluruh kaum muslimin 90%, tidak kan sulit memahami dah. Ternyata awak jo tidak paham dah. Ilinawo di dunia uang bacito tidak basawo, hah? Hah? Uang bacakap tidak bacito orang, uang bacakap, hah? Tidak ada. Kemudian ada cito uang, cakap uang dan ada sawo tapi tidak berhuruf, tidak tahu. Makanya uang bisu sawi bacito, uang bisu pandai bacakap. Padahal ada sawo, sebab tidak joleh hurufnya. Jangan uang Napoli tak mak macam uang nan apa nomor le, tidak joleh dia bacito apa nomor? Apa? Apa nomornya? Longnya. Iya, nak longnya nak. Kalau nak nyambut kembali hati apa nya? Bang beri Johnny nya kan. Beli Rani nya. Kita tanya, ada Rani sih ke? Ini saya. Longnya dia. Sumbiang ada dia. Jadi ini nak melihat hati kan rati jadi Rani. Nah. Jadi kalau Allah berbicara tanpa huruf, tanpa suara, menyamakan Allah dengan orang langnya, orang bisu. Anak mengatakan Allah menyebut istawa, ternyata maksudnya istaula sama dengan Allah langnya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Allah SWT berbicara dengan bahasa Arab bilisanin Arabin mubin. Sama demi Allah tidak. Bahkan dengan perkataan Rasulnya sendiri tidak sama. Apa buktinya? Al-Quran tidak bisa ditiru, sedangkan hadis bisa ditiru. Al-Quran bisa ditiru. Itu tandanya dia bukan makhluk, dia kalamullah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau itu percaya je tuan-tuan, mosong akidah umat Islam 95% tidak percaya Allah bercakap. Tidak mungkin. Sebab awak dan beli sekolah tidak paham keadaan nyinyo lah. Nah, apalagi orang tidak sekolah. Itu kalau tidak paham macam itu, mana kan 95%? Catanya kayak ini roh. Nya di mana Taala? Apa yang bongak bonong hati-hati ni kan ya? Kerianya. Kan ya? Kalau apa cara ni apa ya bono banyak uang lah jalan ni ngada katanya. Jalan ni ngada hati. Yang madok kata minta kena di hati dunia. Ya kan? Bahkan seluruhnya tidak pernah kita dengar orang mengatakan, coba dengar, tolong amati pembicaraan orang umum, orang agama, ustad-ustad, buya-buya, kiai-kiai, ketika beri nasihat kita, misalnya di nasihat ketika musibah, tidak ada yang bilang, saudara-saudara, ini semua sudah ketentuan yang tidak bertempatnya, tidak ada. Atau sudah ketentuan yang di mana-mana, enggak ada. Lancar lidahnya mengatakan ini sudah ketentuan yang di atas. Kita ini harus rela dan ridha. Kita juga akan kembali ke atas katanya. Tapi pas cita tauhid hilang itu tuh masalah. Berarti yang sabu ilmunya ilmu kalam. Bang Jole jadi kalam. Satu orang itu jadi kalam. Sekodok-kodoknya nunjuk kata, jangan lupakan Allah katanya. Kan tidak pernah nyebut jangan lupakan Allah, tidak ada. Pasti jangan lupakan Allah. Ketika nyawa cita, ya Allah, langsung mana kata, langsung kata. Itu jawab dulu kiblat doa di hati dunianya. Kiblat doa, okeylah kiblat doa. Ataupun nunjuk, tapi tidak boleh berarah lah. Tapi Allah tidak berarah. Ataupun nunjuk kata, gigi sampai lakam. Nah, saya tunjuk gigi sampai lakam.
Jadi kadang-kadang tu makanya nasawi ilmu tu ilmu kalam. Yang terang jadi kalam. Nah, ma'asyal kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arada afwan illa wahyan wa mithalu zalika ma jaa fi hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Contoh pembicaraan Allah sampai ke Nabi dalam bentuk wahyu seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ruhal qudusi na'am nafatha fi rawi lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu bittalab. Sesungguhnya dihembuskan ke dalam ruhku oleh Ruhul Qudus. Apa yang dihembuskan? Bahwa satu jiwa tak akan meninggal sampai menyempurnakan rezeki yang dituliskan untuknya. Itu mati kajiru tu. Laba mati kajiru. Tanya, tak dia ongke-ongke lah putih makrifat no. Mosong zaki takkan abi sebelum mati. Lah, asal duit mesti ada zaki. Tak payah piti. Nya tu dia piti, nya zaki buku ke piti tahu dia payah kau bawa abu ada piti tu. Ketika awak jadikan rezeki itu hanya piti, akhirnya piti no sekene babu abu. Kejadian zaki itu bukan hanya piti, kita bersaudara tu adalah rezeki. Kalau sudah itu, makanya piti bawa ben ke saudara. Tapi ketika rezeki tinggal piti tu kan dia bawa abu. Badi adik bawa abu ke? Bawa dia adik bawa abu. Ajak semeter kadang-kadang. Ajak semeter. Nah, sebisa putiatan, koyatan antara keluarga. Subhanallah. Makanya kadang-kadang ani bin ajaib gitu. Dalam pernah balinda mentana diimbun lu, tanah diimbun. Ketika orang tampil orang Bali itu masih idwi, tak ada komplain kena dah. Setelah ditanam, alamati apa roh? Tambik tanah kami sampai hektar ni nya. Kan tu nak mabu abang awak dah kan, nak buat candung jen bangnya. Tak selesai dari ada. Betulah cara bapunya tambiknya. Seperempat ben setengah ya dan. Ben setengah. Nah, tambahnya seperempat, cukup setengah, tehnya sudah itu jam bunyi je lendaknya. Ayat tiap muaji. Muaji. Subhanallah. Ayat tendaknya bunyi sudah itu lah. Itu soalnya tanggung jawab Allah Ta'ala dulu. Iya. Nan setengah dah halal kan, tapi setengah dikirim tehnya tu urusan dia no. Lah, nan dan tambang setengah untuk nyelesain masalah tu rela rendonya. Non lain tu urusan dia. Kok badutonya setengah pula tambik ndak tahu tu dunia orang tambik setengah kecuali pas sengaja kan. Diajak paling semeter, secabak, sepematang. Kok ndak setengah seperempat hektar tambiknya, aben setengah kayaknya. Ndak lama buat kalian cium situ kan aju lahiran. Alhamdulillah kau salih untungnya. Salih untungnya. Lepas ben kayaknya setengah tu buntung je boleh, tak apa, balabu ni. Makanya tak perlu isawano masalah pun. Jadian zaki hanya di biti. Hati kita bisa. Itu rezeki tu. Ikut zaki yang jangan dapat doang. Nak nyuruh minta seperempat dia ben setengah. Nah, wong macam itu banyak supaya boyan cai. Itu rezeki yang luar biasa. Ya. Kan rezeki luar biasa tu. Nah. Kalau bisa awak contoh, kalau bisa contoh Abdul Rahman bin Auf. Inya kalau jualan tak boleh hutang uang ke inya. Tapi kalau minjam boleh. Minjam boleh. Fahamnya tak? Balik ayu cunya ya. Hutang tu inya tak boleh. Hutang lu tak boleh.
Tapi kalau datang orang datang sosak hanya anak-anak sekolah hanya hutang boleh hanya. Boleh. Hah? Adul lah. Iya, tidak ada jam lah. Saya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا أشهد أن Jadi di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT diwahyukan langsung ke Nabi SAW ke dalam hatinya bahwa tidaklah akan meninggal satu jiwa pun kecuali sudah menyempurnakan rezeki yang dituliskan untuknya. Oleh sebab itu Nabi pesankan fattaqullaha. Oleh sebab itu bertakwalah pada Allah. Terimalah takdir yang ditentukannya. Wa ajmilu fit talab, dan pandai-pandailah meminta dengan cara yang baik. Maka kalimat ajmilu minal jamal, yaitu meminta dengan cara yang indah. Apa cara indah? Tentu yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan meminta langsung kepadanya.
atau minta didoakan oleh orang yang mungkin mustajab doanya, atau kita meminta kepada Allah dengan beramal saleh yang dicintainya. Apa amalan yang bisa kita lakukan dan pasti itu dicintai oleh Allah SWT, kita minta dengan amalan itu Allah menurunkan yang diinginkan oleh kita. Hadis ini akhraj Ibnu Hibban, dituliskan oleh Imam Ibnu Hibban dalam As-Sahih, wal Hakim fil Mustadrak, Imam Al-Hakim al Mustadrak, wa sahhahahu, dan disahihkannya, wa wafaqahu Az-Zahabi, dan disepakati pula oleh Imam Az-Zahabi. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam As-Sunan dan selain mereka, di antaranya Ibnu Abi Dunya dalam Al-Qana'ah, wal Baihaqi fi Syu'abil Iman, dan Ibnu Abi Dunya dalam Al-Qana'ah. Taib, wa alhaqa ba'du ahli ilmi, sebagian ulama memasukkan dalam bagian ini ru'a al-anbiya fil manam, mimpi-mimpi para nabi di dalam tidurnya. Mimpi-mimpi para nabi dalam tidurnya. Karu'ya Ibrahim, seperti mimpinya Nabi Ibrahim alaihi salam, ala ma akhbarallahu anhu fi qaulih, seperti yang Allah beritakan tentang mimpi Ibrahim dalam firman-Nya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, kan falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai ananda, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi saya mesti menyembelihmu. Bahasanya langsung bahasa menyembelih, ya, azbahuk. Subhanallah. Fanzur madza tara, menurutmu bagaimana? Jawaban anaknya, qala ya abati fa'al ma tu'mar, kalau itu perintah laksanakan. Allah, lobby lah ya, jangan sampai jangan itu bono dah. Ini dia masalah kan. Ini iman ikhwan, tidak masuk akal, tapi perintah mesti terlaksana. Ini iman. Awak nak kodok, nak negosiasi sama Allah Ta'ala kan, ya? Yes. Hayya 'alas salah, misal hayya 'alal falah, kan tak wajib dah kan, dah wajib. Nang situnya buat wajib ni. Ulama awak tak wajibnya dahnya. Mazhab awak Syafi'i. Dah beda Imam Syafi'i nan dikut deh nyono. Tamanya tuan-tuan akramakumullah, badadara wasirnya tetap juga solat berjamaah. Akhirnya mudahan tak ada duduk di qadih. Dah kamu berjamaah. Apa alasan? Tak wajib doanya. Hebat Imam Syafi'i berangkulinya. Di bawah yang lawak je Imam Syafi'i. Itu tak kan saban yang dah tuan-tuan. Tak kan saban yang awak je Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya dah luak macam itu je boya-boya. Tapi alhamdulillah dibukakan oleh Allah. Nah, yang dah luak artin sunat itu dikojong dapat pahala, kalau ndak apa-apa. Itu masalah, ndak apa-apa. Ya, sana ndak kono hukum tapi ugi. Iya kan itu? Kan bahasa la yu'aqab, ndak dihukum. Ika berarti ndak apa-apa, itu lewat je ni kan. Nah, jadi itu dia koin-koin no kaji lesenya. Kecil lo kaji no kau ya lambut nyabin. Nak le apa? Contoh duduk di kadai modal 1 juta, tahun depan dia hitung tinggi 1 juta. Balabon jinya, ndak ada kurang nanya. Ndak ada 1 tahun kali 1 juta aja dapatnya. Modal 1 juta. Untungnya tu. Fahamnya ndak? Lah 1 tahun bakadai.
Bapa mau ada lapak dulunya. Sejuta. Tu lepas labonya Pak, alhamdulillah je ndak baku wang dah nya. Sejuta cuma. Sejuta aja. Tapi jadi je lah ya ndak baku wang. Kalau sampai ni ikut masalahnya salat awak tu. Ada nilai sempurna 1% salat. Nah, itu masalah. Itu dia perlu berjamaah kaum muslimin musliman. Nya kalau orang seorang salat, kok dak di awal waktu luik gului. Atau di akhir waktu lah sampai. Itu dia dua martabat tu nya. Kalau lei salat waktu di awal waktu ya, capek salat haji nak pelaraga. Itu luik gului. Atau nak salat lo bekolah sudah main ya kan. Pasti waktulah sampai. Badan kama waktulah sampai. Capek sudah cunyanya. Hawanya nya. Apa mula mau bano urnya letaklah tantu dia nya. Handai rasa kaum muslimin. Jadi oleh sebab itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ni Ibrahim diminta oleh Allah menyembelih anaknya. Anak yang akan dikorbankan pun tidak banyak cerita. Karena kalau perintah Allah pasti menginginkan kebaikan untuk kita. Maka tanpa ragu, buat, lakukan. Amak pun macam itu juga. Amak pun sudah. Dan itu kalau awak, ondek bang, ya kan, seorang anak awaknya, ya. Lelah mau nanti bayam bolonya kan ya. Hah? Kalau abang bantai coen deh. Allah menjadi pembantai anaknya lah. Nah, itu dia pun yang amak membaca sejarah Nancaniku. Ya, soalnya dalam sejarah banyak khansa misalnya penyair di masa Nabi SAW sebelumnya penyair di masa hijrah kemudian masuk Islam. Anaknya 3 orang syahid fisabilillah, indak nangikan aja. Alhamdulillah, untuk itulah ibunda siapkan kalian anak-anakku. Jadi bangganya anaknya mati syahid. Apa nakkan bangga? Orang mati syahid tak dihitung lagi amalnya, langsung masuk surga kecuali berhutang. Kecuali orang berhutang, dia berhutang bahaya. Jadi iso kalau berhutang dia itu amalnya dan mana-mana tu kadang ada hutang satnya. Hanya ndaklah tolong bayu orang. Nah. Ada. Dia nyabui pandai hutang tapi ndak tolong bayu. Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wa karu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bidayatil bi'tsati ala ma rawa asy-syaikhani min hadits Aisyah. Atau seperti mimpinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di awal-awal diutus jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kan datang Jibril kan. Ini di awal-awal juga datang wahyu langsung ke Nabi alaihi salatu wasallam seperti diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naum. Awal-awal dulu dimulai wahyu kepada Nabi SAW itu adalah ru'ya salihah, mimpi yang baik di dalam tidurnya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Dan beliau tak bermimpi kecuali sangat jelas seperti terbitnya fajar di waktu pagi. Jadi memang sangat jelas. Awak mimpi juga kan, apa kat mimpi tadinya lah. Lotio lah mengingat. Oso mimpi di KU asonya kan, tapi tak takonang lagi. Kan ada kadang mimpi tu senang ya kan, tapi tak takonang lah, ya. Lepas nak mengalaminya, apa sudah di mimpi lama sudah tapi lendak takanang. Mimpi buat kan ada ya macam itu kan, tak takanang elok adanya. Kalau mimpi buat tak takanang. Masalah mimpi elok tadi, lupa je. Tapi tak. Nabi mimpinya kalau dilihatnya terang seterang fajar di waktu pagi, terang beneran. Nah. Sudah lewat. Hah?
Sedang ada luang kau ribu nengok ada. Iya. Hah? Amat mudah jadi. Yalah sudahlah dulu. Ledu lah. Dah cukup cik. Cukup cik dulu non duri su. Anda nyo panjang bono di mukadimah tadi. Jadi intinya macam-macam wahyu itu terbagi 3 seperti disebutkan dalam ayat tadi. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allahu illa wahyan, ni wahyu. Dan kita bahas tanpa perantara dan tidak langsung dari Allah kepadanya, tapi dimasukkan ke dalam hati Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti yang kedua adalah illa wahyan au mi wara'i hijab, atau Allah berbicara langsung kepadanya dari balik hijab. Suara ada, huruf ada, nampak tidak kelihatan karena hijab belum disingkap. Kapan disingkap hijab? Nanti di surga. Ya, mana nak cayo? Saya suruh. Kasaniyo, dia kasaniye. Tapi lah dalambe. Allah menyebutkan dalam Quran wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Hari itu wajah berseri-seri melihat kepada Rabbnya. Anda je cahaya ditawilkan juga dia lain. Tu tiada mukallam tu masalah. Ndak ada nonton orang dah. Sodoh kalam. Padahal berseri-seri melihat Rabbnya, ndak melihat nikmat Rabbnya. Kalau masalah nikmat, lah tahu ayat lain citong ndak ikut juga ayat dah. Kan ndak. Nah lain lah ben ikut nak diambil juga lah. Nak digunakan. Ndak ada soci nak lulus era gara-gara ilmu kalam tadi. Karena asalnya memang bukan dari Allah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita dihidup Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh mengikut wahyu atau mengikut pikiran? Ittabi' ma yuha ilaika. Ikut apa yang diwahyukan kepadamu. Wala tattabi' ahwa'a. Jangan ikut hawa. Hawa siapa? Orang yang tak ikut wahyu. Hawa itu apa makna? Ini apa makna hawanya? Selewo, Masya Allah. Keinginan. Dan nak bertanya, keinginan dari mana lahir? Kalau nak dia hati, dia sikah. Ya. Keinginan dari mana lahir? Ya nak dia pernah barbecue. Tu dia kena sabui jawab. Nak tu kalau kuno tak sakit. Di mana lahir keinginan? Pikiran je, perasaan je. Kan ya? Ketika pikiran dan mosong mengaji ke, muelok datang hawa, datang keinginan. Ketika ada naso mosong datang ke masjid Ibnu Mas'ud, elok, maka datang keinginan untuk datang. Nah, hawa itu bila sesuai dengan wahyu, maka hawa yang dapat petunjuk. Jelas? Tapi bila menentang wahyu itu namanya, kalau menentang tidak sesuai dengan wahyu, berarti hawa yang membawa kesesatan. Makanya yang hawa yang dipertentangkan itu yang menolak wahyu.
yang menolak wahyu. Makanya Nabi disuruh untuk mengikuti wahyu, bukan mengikuti keinginan yang lahir di pikiran atau perasaan. Nah sekarang Allah yang mengatakan itu, maka kita mesti menerima. Ma'asyarul kiram. Jelas ya? Tahu bezanya? Pengikut wahyu dengan pengikut hawa. Nah, wahyu mengatakan begini. Lalu ahlul hawa mengatakan tidak sesuai pikiran. Sah? Tidak sesuai pikiran, tidak sesuai perasaan. Bapa cara? Nak lai sesuai je pikiran dayan, maka dua jalan keluar nak lai sesuai. Soalnya ayat kau tak faham what makna no. Kalau tak faham makna berarti stop mengaji. Kan di stop tu? Haji tak ngerti dan tak faham. Sama-sama imbas kan? Ikan imbas sama-sama tak dapat. Itu kadang-kadang pondok tak kan contoh kan bolehnya biar sama-sama tak dapat. Itu namanya namanya at-tafwid. Hanya Allah yang tahu makna. Atau bapa cara nak sesuai dan angku ke dayan. Dan angku ke dayan. Apa makna nak sesuai? Aki makna nak sesuai. Kalau ikut tak sesuai. Mana je tentu? Siapa nyabui? Allah nyabui? Tak. Rasul nyabui? Tak. Sahabat nyabui? Tak. Tu mana dapat ilmu kalam. Ilmu balik lagi ke ilmu kalam tadi. Nah, kaedah mengatakan mesti begini, mesti begini, mesti begitu, mesti begitu. Diukur oleh Allah je ukuran makhluk. Itu masalahnya. Diukur Allah dengan ukuran makhluk. Antum tak sesuai lah. Sudah sesuai. Akhirnya ditolaklah ayat-ayat, ditolaklah hadis-hadis karena tidak sesuai dengan keinginan yang lahir dari pikiran atau dari perasaan, karena ilmunya kira-kira dan rasa-rasa. Sedangkan ahlus sunnah tentu dalilnya banyak as-sunnah dengan menggunakan al-wahyu al-matlu atau al-wahyu ghairu al-matlu. Nah, kalau gitu cayo jawab le 95% uang pengikut ilmu kalam. Cayo je le. Cuma buat angket. Tapi jadi bayu ndak jen serangan subuh. Atau jadi tu mak tu. Amak kalau sabi Allah di hati ya kapiu gonya. Hati dia takut amak tu. Ya. Kalau lah itu kampanye kan dia takutnya. Baiknya ndak dapat waktu tu macam-macam kan ndak dapat korban kiranya kan. Hati dia lah iso mak tu dia tu. Tapi kalau murni tanyonglah. Tadilah masawi. Inyo sendiri kalau menyawi Allah mesti nunjuk kata. Kalau nya mengharap Allah pasti ni ada kata. Kalau nya bercerita tentang Allah mesti yang di hati. Tak boleh ngaji tiba-tiba hilangnya kalimat itu. Itu dia masawi dia ilmu ke kalam. Nya boleh belajarnya wah. Tak pandai warna dan dah. Tapi kalau tu belajar tu dahulu, alhamdulillah jar umum danya. Ya tanya lagi orang darun tu. Itu belajar dahulu. Sanda ndak ngerti dan sanda. Bagaimana ni ada yang ndak pernah ke darun masuk? Kan ngerti tu. Makanya ndak mungkin ilmu itu diikuti oleh 95% umat Islam. Nyala qada cerita jadi ni di jalannya. Mana buat kada waswat tu ni pada den enggak dari seluruh negara. Ngaku je lah. Lah tanya dan ke orang dalam segala bahasa masalah ikonya. Ya dan tanya ke orang segala bahasa. Lah saudara-saudara mengaku bahwasanya yang namanya tun mesti dari hati. Tak ada tun di mana-mana tu. Bahasa apa di dunia tidak ada turun dari mana? Mana-mana. Kecuali dalam ilmu
kelam. Al-Quran nuzul di bulan Ramadan. Tang mana nuzul? Tidak jolin. Sebab Allah tidak bertempat. Ini tidak masuk dalam kalimat yang sahih. Tidak ada kalimat Allah tidak bertempat dalam kamus bahasa Indonesia, dalam kamus umat Islam tidak ada. Kecuali dalam ilmu kalam tadi. Anak Ali agak keren sekali dinisbatkan ke Ali bin Abi Talib. Ke Ali bin Abi Talib. Nah, Ali jo. Nya kasan wang si ada alu pun itu. Ni sedisi aku ada alu nyawi itu lu. Atau dikun lah dengan angka. Nya Ali Ahlussunnah awak jo. Wang si nyawi Ali inyo jo. Makanya Ali imamnya kaum muslimin. Sah? Dan orang Syiah menganggap imam mereka tapi dusta. Banyak memalsukan riwayat dari Ali bin Abi Talib. Termasuk yang dipalsukan adalah Allahu mawjudun bila makan. Jelas? Nah. Banyak lagi banyak hal-hal yang lain yang yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib yang mungkin wallahu alam Anda belum ini mungkin wallahu alam asalnya dari riwayat orang Syiah lalu masuk ke buku-buku ilmu kalam tadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sampai di sini dulu. Ayat jelas mengatakan ayyukallimahullah. Allah berbicara kepadanya. Nanti kalau aku jual enggak apa abi mati gas yang dilokor. Tapi nyalen oleh bangsa orang itu. Nah. Era putih maripat adalah taqara kaji. Nah. Baik, barangkali sampai di situ kajian kita malam ini. Dipersilakan. Asal jen panjang jawaban. Apa? Oh panjang citur jijil lah. Jelah. Salah kakok kok ndak jadi sudah malam kono. Iya salah kakok nam. Nya kalau kakok sakene ndak lope hui dah. Ndak selalu sewe dah. Tu aja nak mongkai. Ndak aja kan bisa dah. Ndak kan bisa. Bo bisa diongkai kalau awak nak mongkai sarang. Baju sampi. Tahu betunya awak ketemu tobong dia akan buka. Bila awak bisa buka, awak mau tangan buka lenang. Kalau alun macam itu, we wang nyabuin nak buka sampi baju rujinya. Dia dan nak sampi lewat makainya. Lewat dan makainya. Nah. Wallah musta'an. Nantilah ya di awal kaji tak tanya. Di awal ngaji, cak ngaji tu semalam. Nah, hayakallah jazakallah khair. Tentang Nur Muhammad ni. Iya tadi tu. Tentang Nur. Iya. Dia salah-salah cakok itu, salah-salah kakok itu yang tadi dia. Lolo-lolo salah uwe so itu balio sondi. Itu lolo-lolo uwe ni agak bangkak sekali apa nomor. So itu talio dia persen dia jadi itu pakai antum begitu udah amuk. Nanti insyaallah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.